dong. Beneran. Hilang. Mana kabarnya hilang? Asik ditengok lah emasnya itu kan. Cium pipi kiri. Kenapa Bang Martin? Itu kenyataan. Kita nggak ngada-ngada. Itu kenyataan. Di sini ada seorang Kristen yang begitu marah dengan Ibu Nora karena para pendeta selalu memeras jemaatnya soal persepuluhan. Namun ada seorang Kristen begitu marah karena umat Islam sudah merasa menjatuhkan martabat agama mereka. Colok matanya. Colok matanya. Dalam nama Yesus, colok matanya. Yuk mati. Ayo, Iya. ayo. Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun sebagai perempuan wajib belajar agama, melalui kisah hidup orang lain, kesaksian mualaf dan murtadin, ataupun diskusi lintas agama yang semakin ramai di sosial media. Oleh karena itu, marilah bergabung dengan saya untuk menilai dan juga memberi komentar dengan perkataan yang baik dan benar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, subscribe dulu dan mari kita berteman. Feeding dong. Beneran. Hilang. Mana kabarnya hilang? Asik ditengok lah emasnya itu kan. Cium pipi kiri. Kenapa Bang Martin? Itu kenyataan. Kita nggak ngada-ngada. Itu kenyataan. Survei di gereja-gereja ke survei aja. Jadi gereja-gereja kita. Berarti kau mengalami juga ya? Mengalami lah. Tawa macam kayak gini nih terkutuk Pak. Apa dia bilang terkutuk? Hah? Kenapa kau mau ngomong? Kok kenapa Martin? Matamu kenapa? Jangan kau bikin mata kayak gitu, takut orang sama kau. Ikan sapu-sapu lebih syarat mata kayak gitu. Ikan sapu-sapu lebih syarat mata kayak gitu. Tapi kenapa? Katanya ini melihat matanya Martin di dalam live ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Tidak. Melihat matanya si Martin dalam live ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Tua. Membahayakan kesehatan. Tutup mata ya, tutup matanya. Oke, tutup matanya. Ditutup Kamu tidak. Jangan ditengok lagi, jangan diangkat lagi matanya, udah. Udah ditutup itu. Mana suara Martin ini? Suara si Martin mana suara si Martin? Robin, udah aku bilang kayak begitulah pendeta-pendeta, ibu gembala di gereja kalau melihat awal bulan ada mobil Fortuner Pajero. Adik Nora, gak usah kau capek-capek menjabarkan. Aku udah pelakunya. Aku pelakunya. Pak Martin, itu kan kamu habis Martin, usahakan. Aku udah pelakunya aku. 30 tahun saya mengembalakan jemaat. Aku pelakunya. Benar itu, nggak ada yang salah. Tapi kalau kami lihat, memang banyak para pendeta yang berkhotbah seperti mengancam para jemaat mereka dengan sebuah alat. Contohnya seperti ini, kira-kira apa ya maksudnya? Apakah
mereka ingin menakuti para jemaatnya untuk membayar persepuluhan, atau mungkin hanya mencari sensasi di gereja mereka. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan jadi kesempatan engkau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan, tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan, lalu diselidiki mana yang belum. Jadi seperti itu ya, model persepuluhan, pendeta boleh marah dan boleh juga mengingatkan atau menakuti para jemaatnya yang lalai atau lupa, bahkan bisa berbentuk baranga dan hewan juga untuk diserahkan kepada pendeta. Cukup menarik, coba kalian lihat. Saya mau sampaikan pesan kepada seluruh umat-umat Kristen yang ada di Indonesia. Stop membayar perpuluhan ke dalam gereja. Stop membayar perpuluhan kepada pendeta. Dan khusus bagi para pendeta-pendeta yang masih mengajarkan perpuluhan untuk diberikan ke gereja, diberikan kepada pendeta, stop. Sampai di situ ajaranmu. Jangan kita bodoh-bodohi jemaat untuk memberikan perpuluhan ke gereja, kepada pendeta untuk memperkaya diri kita sendiri, untuk membuat megah gereja tanpa ada tindakan kasih. Dalam perjanjian baru 6 kali ungkapan perpuluhan dijelaskan. 4 diantaranya mengenai orang Israel, yang mana memang itu menjadi budaya mereka. Sedangkan 2 lagi Yesus tekankan yang paling utama, yaitu keadilan dan kasih. Itu yang perlu kita ajarkan, bukan perpuluhannya. Kalaupun kita mau mengajarkan perpuluhan kepada jemaat-jemaat kita, suruh mereka memberikan perpuluhannya kepada orang yang tidak dapat makan, kepada orang yang tidak memiliki rumah, kepada orang yang tidak memiliki baju. Itu jauh lebih dibutuhkan daripada di gereja, daripada bagi pendeta yang hanya memperkaya diri sendiri, yang hanya ingin membeli jam ratusan juta. Stop sampai di sini. Pantas pendeta kaya raya dan ada jemaatnya yang marah. Padahal pendeta lain juga menegaskan dan melarang serta menghimbau pada seluruh jemaat untuk stop membayar persepuluhan kepada pendetanya. Tapi anehnya Bapak ini kok malah marah, padahal bagus untuk mereka. Yang kau narasikan itu nggak ada yang salah. Dia tidak mau, dia mau nampak matanya terus. Mana suaranya? Mana suaranya dia? Jangan marah. Saya bicara. Apa itu? Besarkan kami 2, Miss Martin. Oh ya, sebentar. Kau pun juga kau moderatornya. Iya, Martin. Ayo. Iya. Ayo. Jadi teringat lagu aku. Itu Faruk. Jadi teringat lagu aku. Colok matanya, colok matanya. Dalam nama Yesus, colok matanya. Colok matanya, colok. Marah itu, marah di lotot dia. Bang Glory, kan ada lagunya kan? Ada lagunya kan? Iyalah. Masih ingat ya? Colok matanya, dalam nama Yesus.
Yesus, colok matanya. Kenapa Bang Martin? Tapi aku Merasa ya Bang ya? Merasa Bang Martin ya? ya, Merasa ya makanya marah ya? jangan kasih jelek-jelek orang punya agama, orang ya. Ini kelakuan, bukan agamanya yang kujelekan, kelakuan seorang ibu gembala dengan Manusianya nggak benar. Manusianya nggak benar, kita nggak jelekan. Ya, manusianya harus dibenarkan. Manusianya jangan dibenarkan. Tapi kalau itu pendeta, itu cuman jabatan. Tapi manusianya nggak benar. Kalian sudah benar ya. Kalau makanya aku bilang benarkan dulu pendetamu. Oh, jadi kalian ini orang benar, betul. Makanya berdoa untuk pendetamu supaya nggak korup. Kasihan. Berdoalah, doain pendetamu supaya nggak korup. pendetanya korup. Cungkil matanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa kau begini? Hah? Kenapa? Panggil, kamu mau cukup. Ayam yang di sawah itu dia gini-gini, ayam di sawah. Ayam apa? Manusia yang di sawah. Kasih gali-gali dia lah. Kenapa kau nggak pakai akun yang satu lagi, toh? Nya panas. Nah, itu sudah mau mati tuh. Nah, itu Mulutmu Bang Martin. Bang Martin, tunjukin kekristenanmu. Jangan kau bilang kayak gitu Bang Martin. Ini nyanyi Martin. Nyanyi Martin, bertenang ke Martin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar hidupmu jadi berkat. Berikan persembahanmu, Martin. nggak ada duit aku. Oh, nggak ada duit. Nggak dianggap kok sama pendeta, nggak ada duit kau, nggak dianggap. Jemaat duduk di belakang kau, Tidak. Enggak di belakang, Di belakang. toilet. Tuh cuci toilet. Jadi kami akhiri, semoga umat Islam bisa berdebat dengan baik dan bagus agar agama Islam tidak terkesan saling menjatuhkan kedua agama, meskipun semua itu memang sebuah kenyataan yang terjadi di dalam gereja mereka.